Selamat pagi untuk kita semua. Kita bersyukur kalau pagi hari ini kita dimungkinkan untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami sembah dan sapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mulai pembelajaran hari ini, kami mau belajar firman Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Ibrani 6 ayat 19 sampai 20. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah pengharapan dalam Kristus. Pengharapan dalam Kristus menjadi sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sebagai pengikut Tuhan Yesus di dunia ini tidak menjadi masalah, karena pengharapan dalam Kristus menjadi pengharapan yang memberi damai sejahtera bagi kita. Hidup orang percaya di dunia ini adalah hidup dalam pengharapan untuk menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus di surga pada masa yang akan datang. Itulah sebabnya hidup sebagai pengikut Kristus di dunia ini selalu dikuatkan oleh janji-janji Tuhan Yesus kepada kita. Pertanyaan yang penting yang harus diajukan ialah, apa yang menjadi jaminan bahwa pengharapan dalam Kristus memberi kekuatan dan penghiburan bagi kita? Ada beberapa jaminan bagi kita bahwa pengharapan dalam Kristus itu memberi kekuatan dan penghiburan, yaitu yang pertama, pengertian pengharapan. Kata pengharapan berasal dari kata dasar harap. Kata harap ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi pengertian yaitu mohon, minta, keinginan supaya sesuatu terjadi dan sesuatu itu biasanya hal yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan. Jadi, pengharapan adalah suatu sikap hidup yang teguh dan kuat berkaitan dengan sebuah keinginan terbesar yang belum nyata dan berjuang sampai hal itu menjadi kenyataan. Dalam perspektif Kristen, pengharapan selalu berhubungan dengan janji Tuhan Yesus dalam firman-Nya kepada kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang sudah berjanji pasti akan digenapi dalam hidup kita di masa yang akan datang. Pengharapan dilandaskan dalam janji suci dari Tuhan Yesus, sehingga tidak mungkin Dia ingkari akan janjinya kepada kita. Yang kedua, kita dilahirkan kembali ke dalam hidup yang penuh pengharapan. Rasul Petrus menulis tentang hal itu dalam suratnya demikian, "Terpujilah Allah dan Bapa kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan." 1 Petrus 1 ayat 3. Menurut Alkitab, kita adalah orang berdosa, dan sebagai orang berdosa, kita hidup tanpa pengharapan. Demikian Rasul Paulus menjelaskan tentang hal itu, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapatkan bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Efesus 2 ayat 12. Kita menjadi orang-orang yang paling malang, terhilang, dan hidup tanpa tujuan. Mengapa bisa demikian? Rasul Paulus melanjutkan demikian. Kamu sudah mati karena pelanggaran
pelanggaran dan dosa-dosamu. Efesus 2 ayat 1. Kendati demikian, Allah dalam kekayaan dan kelimpahan rahmat-Nya melahirkan kita kembali melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Inilah yang menjadi jaminan pasti bagi kita bahwa pengharapan dalam Kristus menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Yang ketiga, kita akan menerima berkat abadi di sorga. Rasul Petrus menuliskan tentang hal itu demikian. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 4. Pengharapan dalam Kristus meneguhkan dan menghibur kita bahwa di masa yang akan datang, yaitu di dalam sorga, kita akan menerima berkat abadi. Berkat abadi ini adalah berkat yang tidak dapat binasa, yaitu sifat dan bentuknya tetap dan kekal, serta tidak akan hilang. Berkat yang tidak dapat cemar, artinya sifat dan bentuknya murni, sempurna, dan tanpa cacat. Berkat yang tidak dapat layu, artinya selalu menyegarkan, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Hal-hal itulah yang membuat orang-orang percaya tidak akan menyerah dan terus hidup dalam pengharapan, yaitu pengharapan dalam Kristus yang tidak akan mengecewakan kita. Demikian firman Tuhan pagi ini anak-anak. Kita bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi ini yang telah mengingatkan kami untuk hidup dalam pengharapan di dalam Yesus yang menjamin kepastian hidup kekal di sorga nanti bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.